Di era new normal ini kita tidak hanya sebatas berpikir pragmatis, tidak hanya berpikir hal-hal yang teknis, tetapi juga berpikir strategis. Bahkan kita memikirkan adanya paradigma baru. Hidup dalam paradigma yang baru untuk adanya standar, adanya suatu hal yang lebih luas, untuk tetap memiliki daya tahan, daya tangkal, dan daya saingnya. Nah, oleh sebab itu, ketika kita membahas tentang lalu lintas, apa itu lalu lintas? Tentu kita melihat tidak secara pragmatis sebagai gerak pindah, tetapi kita melihat bahwa lalu lintas ini sebagai urat nadi kehidupan. Nah, selain dari urat nadi kehidupan ini, ternyata lalu lintas mempunyai dampak dan efek yang luas terhadap suatu kedaulatan bangsa, negara, dan bahkan untuk memiliki daya tahan, daya tangkal, daya saing. Nah, ketahanan nasional ini pun juga dibangun dari adanya lalu lintas yang mampu menjadi urat nadi kehidupan. Artinya, suatu bangsa ini untuk berdaulat, untuk berdaya tahan, berdaya tangkal, dan berdaya saing memerlukan ada produktivitas. Adanya kemampuan untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Nah, produktivitas itu dilakukan atau memerlukan atau dengan lalu lintas. Sehingga disinilah diperlukan adanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Nah, pertanyaannya, untuk apa? Karena di dalam proses produktivitas ketika terganggu, ketika tidak aman, ketika tidak selamat, ketika tidak lancar, ketika tidak tertib, tentu ini akan menjadi kontraproduktif dan sosial cost-nya mahal. Segala sesuatu yang menjadi masalah lalu lintas, sosial cost-nya mahal. Nah, pada konteks new normal, maka dengan pendekatan yang lebih luas, kita mengingat Indonesia negara kepulauan. Indonesia ini negara yang memerlukan adanya kesatuan persatuan. Ini yang menghubungkan adalah lalu lintas. Konteks menghubungkan ini merupakan satu rangkaian, satu kekuatan yang harus juga dimanage, dikelola, ditata. Bahkan kita perlu memikirkan bagaimana di era new normal ini mampu memberikan kepada publik pelayanan-pelayanan yang prima, pelayanan di bidang keamanan, pelayanan di bidang keselamatan, pelayanan di bidang hukum, pelayanan di bidang administrasi, pelayanan di bidang informasi, dan pelayanan-pelayanan kemanusiaan. Ini merupakan bagian kita menyadari bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Nah, pelayanan di era new normal ada suatu tuntutan harapan untuk dapat memiliki standar. Standar apa yang harus diberikan? Yaitu standar kecepatan, ketepatan, keakurasian, transparansi, akuntabilitas. Nah, pada proses akuntabilitas ini secara moral, secara hukum, secara administrasi, berarti harus cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Ini new normal. Di era new normal ini juga kita harus mengembangkan sistem-sistem berbasis kepada elektronik, berbasis online, saling terhubung satu dengan yang lainnya. Dan ini diperlukan adanya suatu pemikiran membangun back office sebagai operation room, sebagai command center, sebagai control room, dan ini juga sebagai call center. Ini menjadi pusat untuk menganalisa. Jadi semua era digital ini selain back office, adanya perlu ada aplikasi-aplikasi yang berbasis artificial intelligence dan Internet of Things atau penghubungnya atau networknya dengan internet yang satu dengan lain saling terhubung. Sehingga ketika dianalisa, nanti bisa menghasilkan suatu produk yang berupa infografis, info statistik, info virtual lainnya yang real time, on time, dan anytime sebagai wujud prediksi, antisipasi, dan solusi. Dan disinilah kita mari bersama-sama memikirkan
konteks lalu lintas ini dibangun dengan profesional. Artinya, kalau tadi kita memiliki suatu grand strategi yang besar ke depan, perlu ada namanya pengawakan secara profesional. Artinya diawaki oleh orang-orang yang ahli. Pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada publik ini juga tidak sebatas hanya yang aktual, tetapi secara virtual. Sehingga antara yang ideal dengan yang aktual ini tidak ada gap yang terlalu dalam. Kita harus dibangun bermoral. Kita harus cinta kepada bangsa ini, patriotik. Dan kita juga menunjukkan bahwa moralitas ini baik dan benar. Artinya kita membangun atas dasar kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin. Yang bukan karena ketakutan, bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kesadaran. Ini suatu peradaban. Apa yang dilakukan di era new normal ini? Ketika kita melihat cara pandang tadi paradigmanya, kemudian bagaimana prosesnya, bagaimana sistem pelayanan, bagaimana spiritnya. Nah, disinilah kita tidak semata-mata untuk hanya membuat aturan atau membuat program, tapi ada sistem transformasi. Sehingga kita bisa mengembangkan melalui literasi road safety. Kenapa road safety? Di dalam bahasa Indonesia, road safety dapat diterjemahkan sebagai lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Sehingga literasi ini merupakan bagian kita untuk menyiapkan berbagai permasalahan yang bisa ditumbuh kembangkan untuk mentransformasi dari pola atau tata cara hidup baru ini. Yang kedua adalah bagaimana kita juga bisa meng-coach, menanamkan spirit. Kalau kita hanya mengandalkan training, mengandalkan pada pola edukasi, sangat terbatas. Tetapi dengan spirit untuk coach, ini menanamkan nilai-nilai road safety, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai aman, selamat, tertib, lancar, nilai-nilai untuk menurunkan tingkat fatal korban kecelakaan dan membangun budaya tertib. Ini bisa dilakukan secara online juga. Nah, disinilah kita semua membuka wadah, memulai terbuka kembali. Bahwa dunia virtual ini sangat penting buat kita yang harus dibangun tadi. Kita juga perlu mengembangkan adanya intelijen media, intelijen road safety media management sebagai suatu sistem untuk bisa mencerdaskan, membangun, mengawali, memberikan pelayanan prima, meningkatkan kualitas pelayanan, memperbaiki kesalahan-kesalahan, atau bahkan melakukan suatu pembangunan yang merupakan suatu bentuk prediksi, antisipasi, dan solusi yang tersistematisir. Nah, kita juga perlu menghasilkan suatu algoritma. Ketika ada sistem elektronik, sistem-sistem yang lain, maka algoritma road safety ini sangat penting. Pada algoritma road safety ini kita bisa memetakan masalah, memetakan wilayah, memetakan potensi, dapat menganalisa, bisa menghasilkan produk-produk dalam bentuk indeks. Sehingga kita tahu bisa memberdayakan sumber daya secara efektif dan efisien. Dan apa yang dilakukan tadi bisa membangun kemitraan, bisa membangun persaudaraan, bisa membangun solidaritas sosial, bahkan kita semua bisa bersama-sama untuk membangun bangsa ini, untuk mencegah, untuk menyelesaikan secara proaktif, problem solving, lebih mengutamakan kepada pencegahan. Dan kita juga cepat menangani dan mampu cepat untuk di dalam recovery atau rehabilitasi. Nah, di era new normal memang kita harus membuka diri, merubah paradigma dan cara pandang lama, sehingga tidak hanya terjebak pada pikiran-pemikiran yang pragmatis, tetapi juga kita mulai mengembangkan secara strategis, secara konseptual, teoretikal, bahkan kita punya pikiran yang visioner, yang jauh ke depan, karena kita semua harus mampu memperbaiki kesalahan di masa lalu dan kekurangan-kekurangannya, atau kita bisa menumbuh kembangkan hal-hal yang positif yang sudah ada atau yang telah dilakukan. Dan kita tentu di era new normal dituntut untuk siap memenuhi tuntutan, harapan, tantangan, bahkan mengatasi macam ancaman di masa kini, dan mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik.